Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang bisa dibilang cukup buruk, yaitu IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia ini mengalami penurunan yang sangat drastis di bulan Juni ini, teman-teman. Dan bisa dibilang untuk tahun ini mungkin floor-nya atau titik terendahnya itu ada di bulan Juni ini. Ini disebabkan karena kita itu ditinggalkan sama banyak banget investor asing. Jadi mereka pada sell saham semua atau ngejual saham semua, nggak ada yang beli. Jadi emang volumenya itu banyak dijualnya. Nah ini teman-teman mungkin yang nggak ngerti, kita suka nggak suka itu butuh banget yang namanya investor asing. Karena mereka itu yang akhirnya menggerakkan perputaran uang di negara kita juga. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang kita atau orang Indonesia sendiri itu masih lebih sedikit yang berinvestasi ataupun memutarkan uangnya untuk di Indonesia. Yang akhirnya ya mau nggak mau suka nggak suka akhirnya seperti ini. Pada saat kita ditinggal atau investor asing pada sell, pada ngejual, akhirnya ya volumenya turun jauh, nilainya tuh turun jauh banget sih IHSG ini. Nah, ini juga kenapa mereka pada kabur, kenapa mereka pada ngejual saham mereka? Karena Morgan Stanley itu sebagai bank investasi terkemuka di dunia, di mana keputusan dia itu sering banget mempengaruhi itu atau jadi benchmarknya investor-investor asing yang nanam modal di negara manapun, termasuk Indonesia. Dan Morgan Stanley bilang bahwa Indonesia itu peringkat sahamnya turun menjadi underweight dalam alokasi pasar Asia dan pasar negara berkembang. Maksudnya apa sih? Underweight itu dipakai analis untuk menyarankan investor agar mengurangi porsi saham tertentu dalam portofolio investasi. Dalam konteks saham Indonesia, berarti Indonesia ini performa sahamnya itu dinilai nggak sebaik saham lain di Asia atau negara berkembang lainnya. Faktor yang dipertimbangkan Morgan Stanley untuk mengeluarkan statement ini itu pertama karena kebijakan fiskal. Mereka itu takut bahwa anggaran pemerintah Indonesia itu di tahun depan atau mulai tahun ini itu akan membengkak, jadi bakal beban anggaran itu besar gitu teman-teman. Karena ada beberapa program pemerintah yang dinilai menurut mereka kurang baik. Lalu faktor yang kedua kenapa diturunkan juga nilainya, jadi karena rupiah itu sedang melemah. Saat ini rupiah itu bahkan sampai di titik yang terakhir banget itu sekitar 16.500 ya. Dan ini akhirnya berdampak juga ke IHSG, sehingga efek pelaku pasar itu khawatir karena kondisi ekonomi yang makin gak stabil karena nilai rupiahnya makin turun. Nah kalau tentang rupiah ini teman-teman nanti mungkin saya buatkan lagi di video terpisah lebih berikutnya karena agak panjang juga pembahasannya kalau disatuin di video ini semua. Jadi sebelumnya Morgan Stanley juga pernah ngedowngrade saham Indonesia pada Juli 2013 karena tapering of the Fed. Tapering of the Fed itu adalah tindakan bank sentral yang mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mengurangi pembelian surat berharga dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dari perkiraan. Jadi IHSG pun sempat turun waktu itu minus 27% dan asing net sell sekitar 5 triliun rupiah pada Mei hingga Agustus 2013. Tapi setahun kemudian IHSG bangkit dan akhirnya melampaui level tertingginya di Mei 2013. Lalu pada Juni 2020 lalu Morgan Stanley ini juga pernah kasih predikat overweight saham-saham Indonesia karena ekonomi Indonesia diperkirakan bisa balik ke level sebelum COVID-19 pada kuartal 1 2021. Dan benar, Indonesia termasuk satu negara Asia yang ekonominya bisa pulih sangat cepat setelah pandemi. Dan dari peringkat yang diberikan tersebut, IHSG itu bisa naik 66% dalam 1 tahun. Dan tahun ini atau sebenarnya baru ngumumin sih The Fed di bulan Juni ini itu suku bunganya tetap di angka 5,25 hingga 5,5%. Dan mereka merencanakan untuk pangkas suku bunga di sekitar bulan November. Nah, emang apa sih ngaruhnya si The Fed ini? The Fed ini ya bisa bilang bank sentral dunia lah teman-teman. Bank sentral Amerika sih, cuman ngaruhnya ke seluruh dunia. Dan kalau ke depan The Fed itu pangkas suku bunga,
rupiah itu bisa menguat dan potensi foreign inflow atau investasi dari asing ke negara Indonesia bisa masuk secara besar-besaran karena dianggap akan bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar. Dampaknya rupiah akan menguat dan juga IHSG akan menguat atau bullish. Nah, jadi gitu teman-teman, bisa dibilang ini adalah apa ya? Bencana sebelum rezeki mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi emang prosesnya kayak gini, waktu 2013 juga pernah kayak gini, kita pernah turun banget jauh dan habis itu IHSG terus-terusan naik sampai akhirnya pas Covid itu turun jauh dan naik sampai tingkat atau level tertinggi sepanjang sejarah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Mudah-mudahan aja tahun ini kejadian hal yang sama. Jadi yang sekarang itu IHSG sangat jatuh dan dianggap nanti mungkin sekitar November tadi pada saat The Fed mangkas suku bunga akan meroket kembali ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Jadi peringkat ekonomi Indonesia juga bisa membaik ya secara keseluruhan. Segitu aja yang ingin saya sampaikan. Nama saya Raffi Ahmad Razak. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Mewakili dari Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.